Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini saya sedang ngobrol-ngobrol kecaprak lah ya dengan para ibu-ibu guru semua yang ada di SDN Cangkring 2. Nah, ini saya sedang berdiskusi tentang konsep bisnis yang sedang kami jalankan bersama-sama. Teman-teman nanti bisa melihat pengalaman apa sih dampaknya kalau kita sebagai agen asuransi itu salah ngomong. Nah, silakan. Nah, ini Bu kenal Bu Heni. Bu Heni. Saya Bu Heni dari SDN Cangkring 2. Dulu pertama Mas Santo kesini tuh tahun 2016. Pertama enggak tahu bulan apa itu, lupa. Waktu itu Mas Santo itu menerangkan kalau per bulannya itu bayarnya itu 500, itu minim. Terus saya bilang gini, Mas kalau misalnya bayarnya 3 bulan sekali gimana? Nggak bisa Bu, itu kan nanti berkembang, maksudnya itu berbunga gitu. Loh kok bisa asuransi berbunga? Nggak usah Mas, saya kalau gitu nggak tertarik saya gitu. Oke. Terus akhirnya Bu Heni sekarang bergabung ini apa Bu alasannya? Saya bergabung ke Allian ini sudah tahu manfaatnya atau untuk apa ya? Untuk masa depan anak, untuk kesehatan itu semua sudah diterangkan Mas Anto, sudah jelas. Akhirnya saya tertarik untuk ikut Allian. Oke. Sebelumnya Bu Heni dan kawan-kawan semua menanggapi asuransi itu apa gimana sebelumnya? Asuransi itu kayak apa? Berapa yang disetor itu? Yang 500, yang 300. terus apa? Bahwa uang yang kita setor itu sama dengan yang kita ambil gitu ya mungkin. Oh iya. Ya. Terus setelah ini? Setelah saya diterangkan ini, oh akhirnya seperti ini. Seperti ini tuh gimana? Ada apanya di asuransi Bu? Ada potongan ini, potongan itu, sudah jelas lah. Ya, berarti saya kira sudah jelas. sama nggak Bu asuransi dengan tabungan kalau gitu? Nggak sama. Nggak sama gitu ya. Nah, teman-teman Bu Heni ini bergabung karena ke Bu Nurin. Ini tim saya Bu Nurin. Nah, saya kenal dengan teman-teman ini sebenarnya sudah mulai tahun 2013 ketika saya sebagai servis komputer langganan lama. Ya mungkin Bu Nurin bisa ngasih apa tambahan Bu. Kenapa dulu nggak tertarik ketika saya presentasi tahun 2016? Oh iya, saya nggak tertarik sama sekali soalnya beban. Saya kira itu semua itu bukan pertanggungan yang menyeluruh, cuma apa ya, menguti biaya dulu Mas, beban tadi ini berbulan saat gitu. Terus setiap tahun nggak akan berubah, tetap misalnya saya ikut 500. Ya 500 terus. Kalau seperti ini dari pengetahuan yang saya dapat itu enggak seperti itu gitu loh. Ada investasinya, ini dipotong untuk pertanggungan, untuk penyakit kritis dan seterusnya ya seperti itu. Sekarang lebih paham. Terus asuransi itu menjamin investasi apa proteksi Bu? Proteksi ya. Proteksi. Berarti kalau umpama ada asuransi menawarkan menjamin investasi itu benar apa salah? Salah gitu. Terus apa yang membuat akhirnya Bu Nurin mau bergabung di sini tuh apa Bu? Saya merasa lega, saya merasa plong karena untuk kedepannya lebih terjamin. Misalnya saya ada kejadian yang tidak mengenakan, saya tenangnya kenapa? Saya tidak membebani ahli waris saya, terutama itu. Ya, terus itu bisa melunasi tanggungan saya yang belum teratasi itu. Ya. Tapi berarti mau dicoba klaimnya Bu? Enggak. Oh enggak. Enggak mau nyoba klaim ya. Supaya utangnya lunas. Oh enggak. Oke. Sehat-sehat. Bu Ari, kira-kira Bu Ari, dulu enggak tertarik saya presentasi di sini diceritain teman-teman. Sekarang akhirnya tertarik itu apa Bu? Coba cerita. Saya dulu Mas Santo kesini saya enggak ketemu Mas. Nah, saya kan kebetulan waktu itu saya sudah pernah ikut asuransi yang lainnya nggih Mas nggih. Nah, asuransi yang lainnya itu ternyata setelah dari pengalaman teman-teman itu untuk pencairannya kok sulit. Nah itu yang membuat saya tidak tertarik Mas. Banyak sekali kejadian-kejadian ikut asuransi, uangnya diikutkan asuransi, nanti kalau mau naik haji katanya bisa cair, ternyata sampai naik hajinya berangkat itu nggak bisa cair sampai pulang itu Mas. Makanya saya itu nggak tertarik itu dari situ. Oke, terus akhirnya Bu Ari tertarik ikut Bu Nurin ini gimana? Lebih terbuka. Nah, karena sekarang prosedurnya lebih terbuka, Mas Antonya sendiri menerangkannya juga jelas, akhirnya
akhirnya kita kan juga tertarik Mas untuk masa depan ya, seperti Bu Nurin tadi Mas, untuk ahli waris juga untuk pertanggungan jawab kita supaya tidak membebani kalau misalnya ada apa-apa gitu. Oke. Kemarin kan saya lebih menerangkan kepada banyak potongan ya. Nah, kenapa ibu-ibu ini kalau tak terangkan aku langsung ngomong potongan-potongan kok lebih terbuka, padahal sudah jelas uang kita banyak dipotong, kok lebih menerima daripada tidak dijanjikan saldo. Nah, dipotong itu kan untuk proteksi kita sendiri Mas, bukan untuk orang lain. Nah kalau yang dulu kita di asuransi yang dulu itu tidak diterangkan Mas, ada potongan, taunya kita itu seperti tabungan, pada saat diambil nantinya utuh malah semakin banyak uangnya, tapi kenyataan di lapangan banyak sekali yang nggak bisa cair gitu. Oh ya teman-teman, itulah pengalaman dari apa ya, kurangnya pengalaman sebagai agen asuransi saya dulu tahun 2016. Yang pertama saya mengatakan kalau bayar telat ada bunganya. Yang kedua, saya tidak pernah menerangkan kalau di asuransi itu ada potongan-potongannya, sehingga nasabah atau orang itu berasumsi bahwa apa yang kita setor yaitu yang kita dapatkan nantinya. Tetapi orang itu lebih terbuka kalau kita menerangkan sejujurnya ya Bu ya, berapa potongannya, kenapa uang kita kalau sekian tahun kok lebih berkurang gitu. Terus kok bisa ikut premi 500 dapatnya tadi Bu Ari dapat berapa? Sakit dapat berapa Bu Ari? 250 juta. Terus kalau tutup usia Bu Ari dapat berapa tadi? 350 juta. 50 juta. Kalau Bu Ani kemarin tadi dapat berapa untuk sakitnya? 220. Untuk usia dapat manfaat 220. Lah Bu Nurin ikut premi per bulan 500 dapat berapa sakitnya Bu? 400. Tutup usia 400 juta. Teman-teman semua beliau menjadi agen asuransi, bergabung menjadi timnya Bu Nurin. Nah teman-teman mari baca bersama-sama, kita mengevaluasi di mana kekurangan kita, jangan pernah bosan-bosan untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.